Pak Sofyan, saya melihat Presiden sudah memanggil beberapa kali pengusaha ke istana, termasuk ke Istana Bogor. Saya tidak tahu, yang dibicarakan tentu banyak, dan itu berkaitan dengan aspirasi para pengusaha. Kalau Anda lihat gejala seperti itu, apa? Ya, saya pikir baik tentunya bahwa Pak Jokowi juga langsung bisa mencek on the spot apakah betul-betul jalan nggak keinginan dia itu di lapangan. Ya, tapi kita nggak tahu persis apa yang pengusaha-pengusaha itu bicarakan, tapi pasti pengusaha itu juga mengeluarkan keluhan-keluhannya kenapa ekonomi ini menurun kan, kenapa mereka bisa penjualannya menurun dan apa yang mengganggu mereka. Saya pikir itu semua tentu dibicarakan oleh Pak Jokowi kepada Pak Jokowi. Dan itu kan kemudian masuk dalam input mungkin paket yang sekarang. Persis. Saya pikir termasuk salah satu itu yang beliau lakukan itu karena mendengar juga banyak dari suara-suara pengusaha ini. Kalau lihat situasi seperti sekarang, sebetulnya kebijakan ini kan sebetulnya sudah terlihat bahwa kita itu berpihak pada bagaimana daya beli itu meningkat atau bisa dipertahankan atau tidak menurun, sehingga bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam tingkat seperti sekarang. Ya, saya pikir memang itu. Jadi sebenarnya target utama yang harus dilakukan pemerintah ini adalah dua. Satu adalah supaya pengangguran ini tidak bertambah, atau kalau bisa kasih kerjaan rakyat lebih banyak, karena ini tiap tahun 2,5 juta mencari kerjaan. Sama yang kedua, bagaimana menyelesaikan kemiskinan ini. Dengan dua itu, satu-satunya jalan adalah investasi. Dan ini yang sekarang bagaimana investasi itu bisa masuk, itu dipercepat melalui deregulasi ini kan. Ini sudah dikerjakan. Cuma orang menunggu pelaksanaannya saja. Apa benar dikerjakan, berapa lama, apakah ini bukan janji-janji saja. Ini sekarang yang kita dorong supaya ini betul-betul dilaksanakan. Dan ini juga kita ajak pengusaha juga ikut terlibat di dalam memonitor ini supaya ini dilaksanakan di lapangan. Itu soal. Kemudian soal kemiskinan bukan yang kedua. Ya, kemiskinan ini memang itulah saya pikir yang kita lakukan, bagaimana KUR ini. Kita betul-betul memberikan bantuan banyak kepada KUR ini. Bagaimana kita bantu juga mengenai bagaimana petani dan nelayan kita yang paling miskin ini juga kita bantu. Pembangunan 1 juta rumah. Penurunan juga dari nanti untuk bunga-bunga daripada supaya pengusaha-pengusaha kecil ini dapat bunga jauh lebih murah. Ya. Jadi ini semua sedang dilakukan. Biarpun sebenarnya pengusaha-pengusaha besar itu kita anggap bisa sendirilah mereka. Memang daya beli itu hanya bisa oleh masyarakat kecil ini, Pak Sofyan. Karena kalau yang tengah atas itu kelihatannya tahan duitnya itu. Kenapa sih sebetulnya? Ya beginilah, ketidakpastian. Karena ketidakpastian. Kalau nanti ini semua jalan baik, ini uang semua keluar akan berinvestasi. Sekarang mereka taruh banyak di deposito lah, beli bonds lah. Jadi sebenarnya itu saja. Kita berikan kepastian kepada mereka dan kita dukung. Jangan diganggu lah. Pokoknya pengusaha itu tidak perlu dibantu, tapi jangan diganggu. Untuk yang besar-besar ya, semua yang menengah ini menurut saya. Jangan diganggu. Gangguan itu seperti apa yang Anda gambarkan supaya itu berpengaruh pada ini? Peraturan-peraturan yang keluar yang aneh-aneh. Ya kan? Itu yang menurut saya ya toh. Jadi ini semua ya sekarang yang sedang coba diselesaikan mengenai bagaimana Tanjung Priok dipercepat. Tanjung Priok dipercepat. Ya toh, bagaimana listriknya ada besok, bagaimana infrastruktur kita lebih banyak. Itu saya semua saya pikir harus kita kerjakan. Pak Sofyan, ini terakhir. Karena ada pertanyaan, andai kata tidak regulasi ini tidak seperti yang diharapkan outputnya, apa yang akan kita alami? Saya pikir kalau itu terjadi, Pak, orang tambah pesimis dan itu tambah susah buat kita. Tidak ada pilihan menurut saya, deregulasi harus jalan. Tidak ada pilihan, deregulasi harus jalan. Kalau enggak, pasti orang tambah takut. Tidak ada kepercayaan lagi. Kan semua investasi itu membutuhkan kepercayaan. Confidence you ada sama dia. You janji apa yang janji you tepatin, dan itu yang penting sekali menurut saya. Kalau besok nih you tidak jalankan apa yang you janjikan, siapa yang berani masuk di sini? So ada pilihan negara-negara lain juga untuk orang berinvestasi. Jangan you pikir kita ini paling hebat. Itu betul. Ya kan? Itu menurut saya. Pak Sofyan, terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden. Ini tidak bicara angka yang rumit dan yang susah. Anda bisa lihat angka-angka itu, lalu kemudian Anda bisa memberi perspektif pada pembicaraan Pak Sofyan dalam DPS To The Point kali ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Kita akan jumpa lagi dalam DPS To The Point episode berikutnya.